Timur Tengah memanas, negara Islam berkekuatan nuklir ini ancam hapus rezim Zionis dari peta. Iran terus mengancam akan melanjutkan perjuangan sampai Amerika Serikat dan Israel yang mereka anggap musuh hancur. Teheran juga mengatakan akan menghilangkan Tel Aviv dari peta dunia. Putra-putra Hizbullah sedang membuat rencana untuk menjatuhkan pukulan terakhir terhadap rezim Zionis dan untuk mewujudkan keinginan Imam Khamenei untuk menghapus Israel dari peta dan muka bumi, kata Komandan Pasukan Al-Quds Iran, Ismail Ghani. Ghani juga mengancam AS dengan berkata, musuh pemerintah Islam atau Iran yang dipimpin oleh Amerika tidak akan pernah berhenti berkorban dan akan bergerak maju di jalur perlawanan. Istilah perlawanan yang disebut Iran untuk merujuk pada kebijakan luar negeri dan militer regionalnya untuk mempersenjatai dan mendukung kelompok-kelompok militan seperti Jihad Islam, Hizbullah Lebanon, dan juga pasukan Houthi di Yaman, terutama untuk menyerang Israel, tapi juga mengancam negara-negara Arab yang bersahabat dengan Barat. Jalan para martir yang terhormat juga akan ditempuh sampai kehancuran total musuh-musuh sistem Islam, katanya. Akun Twitter resmi Garda Revolusi Iran IRGC pada Jumat juga menegaskan bahwa Iran akan ikut campur setiap kali ada masalah menentang Israel. Disampaikan juga bahwa Garda Revolusi akan mendukung negara atau kelompok mana yang memerangi Israel. Ghani juga menjadi komandan pasukan Quds ekstrateritorial IRGC pada Januari 2020 ketika mantan komandannya yang terkenal Qasim Sulaimani terbunuh dalam serangan udara AS yang menargetkan di Baghdad. Pasukan Quds juga mengelola sebagian besar militer intelijen dan bahkan urusan politik Iran di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Dalam pidatonya, Ghani tidak menahan diri dalam mengancam AS dan Israel. Kedua rezim, pengkhianat dan juga pembunuh ini akan menerima tanggapan dalam waktu singkat untuk setiap kejahatan yang mereka lakukan. Republik Islam juga membuat rencana untuk menanggapi semua kejahatan yang dilakukan Amerika dan rezim Zionis perampas dan akan memberikan jawaban yang menentukan pada waktu yang tepat. Ghani berjanji untuk melanjutkan dukungan untuk Hizbullah dengan mengatakan pemenang pertempuran ini tidak diragukan lagi adalah putra-putra Islam. Korps IRGC memperingatkan penghitungan salah Israel memperkuat perlawanan Palestina dan mempercepat keruntuhan negara pendudukan itu. Peringatan IRGC muncul terkait serangan Israel terbaru terhadap jalur Gaza. Kejahatan baru yang dilakukan entitas rasis dan pembunuhan anak-anak yang didukung Amerika Serikat dan pemerintah lainnya juga telah mengungkapkan kebiadaban Zionis dan juga pendukung mereka di dalam dan di luar kawasan. Garda Revolusi Iran juga menambahkan, namun pemboman Israel datang sebagai akibat dari salah perhitungan tentang kekuatan perlawanan Palestina dan bagaimana menanggapi setiap agresi terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Kejahatan ini menurut IRGC dilakukan pada hari-hari pertama tahun baru Islam dan mengakibatkan puluhan syahid dan luka-luka. Israel dan para pendukungnya akan menyesali ini. Dalam pernyataan yang sama, IRGC juga mengecam negara-negara Arab yang telah mengerahkan kepada dominasi Israel melalui apa yang disebut kesepakatan Abraham. Normalisasi dengan negara pendudukan juga telah berjalan, meskipun kejahatan semacam itu dilakukan terhadap orang Palestina yang tertindas dan oleh entitas yang menduduki Yerusalem. Sebagai kesimpulan, Korps Garda Revolusi Iran juga mengatakan semua negara muslim termasuk orang-orang besar Iran mendukung strategi pembebasan Yerusalem dan membangun negara Palestina untuk semua orang Palestina. Garda Revolusi Iran juga menekankan dukungannya untuk perlawanan Palestina yang sah. Pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menyatakan bahwa Israel kewalahan dan terpojok dalam konfrontasi terbaru dengan Gaza sehingga menginginkan gencatan senjata. Hari ini jelas bahwa Israel ingin menghentikan perang karena tidak dapat lagi menanggung lebih banyak serangan roket, kata Zayed. Dia memuji keberanian kubu perlawanan Palestina dalam membalas Israel karena jika pembunuhan tidak direaksi, maka Israel akan melanjutkannya. Dia juga memuji ketabahan rakyat Gaza dalam menghadapi situasi perang, di mana perlawanan di Palestina sebagaimana di Lebanon dapat membela rakyatnya, mengokohkan perimbangan, perlindungan, dan pencegahan dan juga menerapkan persyaratan kepada musuh. Sehari sebelumnya, Sayyid Nasrallah mengatakan apa yang terjadi di Gaza adalah agresi nyata dan terbuka Israel, serta kejahatan langsung dan juga terjelaskan. Dia menjelaskan ketercelaan pihak-pihak yang bungkam terhadap kejahatan Israel di Gaza dan menekankan kubu perlawanan Palestina berhak membalas agresi Israel dengan berbagai sarana yang mereka nilai sesuai. Komandan Pengawal Revolusi Elit Iran mengatakan Israel harus membayar mahal atas serangan terbarunya ke jalur Gaza Palestina. TV pemerintah Iran pada minggu melaporkan Israel akan membayar harga mahal lagi untuk kejahatan baru-baru ini. Mayor Jenderal Hossein Salami merujuk pada serangan udara Israel di jalur Gaza. Ia menyampaikan hal itu saat bertemu dengan pemimpin Jihad Islam Ziad al-Nakhala yang saat ini berada di Iran. Pada Sabtu, jet tempur Israel juga menyerang di jalur Gaza, kemudian dibalas tembakan roket ke Israel. Salami juga mengatakan wilayah itu tidak sendiri dalam perjuangannya. Pihaknya bersama di jalan ini sampai akhir dan biarkan Palestina tahu bahwa mereka tidak pernah sendiri. Sebelumnya, Ismail Ghani, Komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengatakan Hizbullah berencana untuk memberikan pukulan fatal kepada Israel dan membasminya sepenuhnya pada waktu yang tepat. Kemudian Israel menurun, kami tidak akan berhenti berjuang dan kami akan terus berhenti dan berdiri teguh bersama rakyat Palestina. Hisham Debsi, Direktur Tadwir Center for Studies di Lebanon kepada Arab News mengatakan, pernyataan Ghani hanya retorika bukanlah tindakan.
di mana dikatakan mereka akan memberikan pukulan fatal kepada Israel pada waktu yang tepat. Depsi percaya Israel tidak menargetkan Hizbullah tetapi Amerika dan Iran. Ini adalah langkah kotor dari pihak Israel di tengah pemilihan Israel. Seperti pembunuhan Ayman al-Zawahri di Afghanistan oleh Presiden Joe Biden untuk kepentingan internal Amerika. Depsi mengatakan masalah utamanya sebuah partai Palestina menempatkan Palestina sebagai pelayan Iran untuk menerima restu dari kepemimpinannya. Mereka meninggalkan Palestina pada nasib yang menyedihkan. Dia menambahkan, kekerasan Israel terjadi selama diskusi mengenai kesepakatan nuklir Iran. Momen ini juga memungkinkan semua orang untuk bereaksi. Dia mengatakan, Iran menganggap ini saat yang tepat untuk membuat AS mengeluarkan Korps Pengawal Revolusi dari daftar sanksi, menjadikannya legal dan Iran kawasan Arab. Operasi militer Israel terhadap kelompok jihad Islam juga telah berakhir 1 tahun lebih dan sempat relatif tenang di sepanjang perbatasan. Iran terus mengancam akan melanjutkan perjuangan sampai Amerika Serikat dan Israel yang mereka anggap musuh hancur. Teheran juga mengatakan akan menghilangkan Tel Aviv dari peta dunia. Putra-putra Hizbullah sedang membuat rencana untuk menjatuhkan pukulan terakhir terhadap rezim Zionis dan untuk mewujudkan keinginan Imam Khomeini untuk menghapus Israel dari peta dan muka bumi, kata Komandan Pasukan Al-Quds Iran, Ismail Ghani. Ghani juga mengancam AS dengan berkata, musuh pemerintah Islam atau Iran yang dipimpin oleh Amerika tidak akan pernah berhenti berkorban dan akan bergerak maju di jalur perlawanan. Istilah perlawanan yang disebut Iran untuk merujuk pada kebijakan luar negeri dan militer regionalnya untuk mempersenjatai dan mendukung kelompok-kelompok militan seperti Jihad Islam, Hizbullah Lebanon, dan juga pasukan Houthi di Yaman, terutama untuk menyerang Israel, tapi juga mengancam negara-negara Arab yang bersahabat dengan Barat. Jalan para martir yang terhormat juga akan ditempuh sampai kehancuran total musuh-musuh sistem Islam, katanya. Akun Twitter resmi Garda Revolusi Iran IRGC pada Jumat juga menegaskan bahwa Iran akan ikut campur setiap kali ada masalah menentang Israel. Disampaikan juga bahwa Garda Revolusi akan mendukung negara atau kelompok mana yang memerangi Israel. Ghani juga menjadi komandan pasukan Quds ekstrateritorial IRGC pada Januari 2020 ketika mantan komandannya yang terkenal Qasim Soleimani terbunuh dalam serangan udara AS yang menargetkan di Baghdad. Pasukan Quds juga mengelola sebagian besar militer intelijen dan bahkan urusan politik Iran di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Dalam pidatonya, Ghani tidak menahan diri dalam mengancam AS dan Israel. Kedua rezim, pengkhianat dan juga pembunuh ini akan menerima tanggapan dalam waktu singkat untuk setiap kejahatan yang mereka lakukan. Republik Islam juga membuat rencana untuk menanggapi semua kejahatan yang dilakukan Amerika dan rezim Zionis perampas dan akan memberikan jawaban yang menentukan pada waktu yang tepat. Ghani berjanji untuk melanjutkan dukungan untuk Hizbullah dengan mengatakan pemenang pertempuran ini tidak diragukan lagi adalah putra-putra Islam. Korps IRGC memperingatkan penghitungan salah Israel memperkuat perlawanan Palestina dan mempercepat keruntuhan negara pendudukan itu. Peringatan IRGC muncul terkait serangan Israel terbaru terhadap jalur Gaza. Kejahatan baru yang dilakukan entitas rasis dan pembunuhan anak-anak yang didukung Amerika Serikat dan pemerintah lainnya juga telah mengungkapkan kebiadaban Zionis dan juga pendukung mereka di dalam dan di luar kawasan. Garda Revolusi Iran juga menambahkan, namun pemboman Israel datang sebagai akibat dari salah perhitungan tentang kekuatan perlawanan Palestina dan bagaimana menanggapi setiap agresi terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Kejahatan ini menurut IRGC dilakukan pada hari-hari pertama tahun baru Islam dan mengakibatkan puluhan syahid dan luka-luka. Israel dan para pendukungnya akan menyesali ini. Dalam pernyataan yang sama, IRGC juga mengecam negara-negara Arab yang telah mengerahkan kepada dominasi Israel melalui apa yang disebut kesepakatan